Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Selama Perang Dunia Kedua, antara 70.000 dan 100.000 Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara bergabung dengan tentara Jerman, berperang melawan sekutu. Ini mungkin terdengar agak aneh, karena Hitler berasal dari keluarga Katolik, bagaimana dia bisa menarik umat Islam ke sisinya? Jawaban dalam video ini akan membantu kita memahami mengapa dia ahli dalam seni propaganda. Pertama, kami akan memberikan biografi singkat tentang Hitler. Ia berasal dari keluarga di mana ibunya adalah seorang Katolik yang taat dan ayahnya adalah seorang ateis yang melihat agama sebagai tipuan. Sebagai seorang anak, Hitler sangat mencintai ibunya dan, terpengaruh olehnya, menjadi tertarik pada agama Katolik dan pergi ke gereja. Namun, ketika dia mencapai usia remaja dan pergi ke sekolah, dia mulai mendengarkan ayahnya, agama hanya untuk wanita tua dan bodoh. Hitler cenderung percaya pada materialisme, menjelaskan berbagai hal dengan sains, bukan pada dewa. Pada tahun 1942, ia bersumpah untuk mencabut dan menghancurkan pengaruh gereja Katolik. Karena dia tidak percaya Katolik, apa yang dikatakan Hitler kepada umat Islam kemudian lebih mudah mereka serap dan pahami. Pada tahun 1941, tentara Nazi memperluas kendalinya ke Timur Tengah. Dihadapkan dengan begitu banyak musuh yang menodongkan senjata ke arahnya, Hitler membuat keputusan terobosan untuk menjadikan kaum Muslim sebagai sekutunya. Sebelum bertemu dengan para pemimpin Muslim untuk membujuk, Nazi menggunakan trik cerdik untuk menyanjung Islam. Di zona perang, setiap prajurit diberikan buku panduan yang memerintahkan mereka untuk berperilaku baik dengan Muslim dan tidak menyakiti mereka. Di front timur, Jerman memerintahkan pembangunan kembali masjid dan musala yang telah dihancurkan oleh Uni Soviet. Dengan cara ini, Hitler menunjukkan kepada Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara bahwa mereka adalah agama yang dihormati. Jadi ketika bertemu dengan pemimpin Muslim Amin al-Husseini, sekilas, Hitler membuat kesan yang baik. Mereka berbicara satu sama lain dan menemukan beberapa kesamaan. Yang pertama adalah antisemitisme. Hitler melakukan kampanye Holocaust, genosida 6 juta orang Yahudi Eropa, dan Husseini menentang Zionisme dan ingin mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina. Kedua, ada musuh bebuyutan di antara mereka. Pada saat Perang Dunia Kedua, Inggris dan Prancis masih menduduki sebagian besar Afrika dan Timur Tengah. Jadi, Husseini dan Hitler secara otomatis menjadi teman untuk bergabung melawan musuh. Untuk menyenangkan umat Islam, Hitler sering memuji mereka dalam pidato publik. Dia mengenang, pada abad ke-8 sesuai dengan dinasti Umayyah, jika umat Islam memenangkan pertempuran Tours pada tahun 732, seluruh dunia akan menjadi Muhammad hari ini. Dan Jerman akan menjadi negara penerusnya. Sangat disayangkan bagi kita untuk memiliki agama palsu. Muhammadisme lebih cocok dengan Jerman daripada dengan Kristen. Catatan, pertempuran Tours pada tahun 732 adalah pertempuran yang menentukan antara Muslim dan Kristen, yang terletak di dekat perbatasan Spanyol dan Prancis saat ini. Charles Martel memimpin Kekaisaran Frank menuju kemenangan dan mencegah kaum Muslim memperluas wilayah mereka ke Eropa, akhir catatan. Berkat dukungan pemimpin Muslim Husseini dan kesan baik pada Hitler, puluhan ribu Muslim bergabung dengan tentara Jerman pada tahun 1941. Hitler adalah seorang ateis, memuji Islam sebagai taktik untuk melibatkan mereka untuk mengurangi hilangnya tentara Jerman. Jadi mengapa umat Islam, yang dianggap sebagai ras yang lebih rendah, mematuhi Hitler? Menurut eugenika, ras Arya, orang-orang keturunan Jerman murni adalah yang paling mulia, diikuti oleh orang-orang Eropa Barat, orang-orang Mediterania dan akhirnya orang-orang yang lebih rendah. Dalam pandangan Hitler, Muslim di Timur Tengah atau kulit hitam Afrika Utara secara etnis lebih rendah. Untuk bekerja sama, bagaimanapun, Hitler meninggalkan segregasi rasial dan menyebut pemimpin Muslim Arya Husseini sebagai Arya kehormatan. Kaum Muslim memihak Jerman bukan hanya karena mereka memiliki musuh yang sama, tetapi karena mereka percaya bahwa poros akan menang, menegakkan kembali ketertiban dunia, dan membebaskan mereka dari dominasi kekaisaran. Hitler pernah setuju untuk mengakui kemerdekaan dan persatuan negara-negara Arab seperti Irak, Suriah, Palestina, Arab Saudi. Oleh karena itu, umat Islam secara sukarela bergabung dengan tentara Jerman, dan jumlah pasukan hanya berhenti di jumlah 70 hingga 100 ribu orang. Meskipun sangat besar, itu masih kurang dari jumlah pasukan yang terpaksa direkrut Inggris dan Prancis dari koloni. Adapun Prancis, sekitar 400 ribu tentara Afrika bertugas di tentara mereka. Adapun Inggris, ada lebih dari 2,5 juta orang di India dan 600 ribu di Afrika dalam perang. Prajurit yang sengsara memainkan peran penting dalam tentara Inggris dan Prancis. Mereka dikirim ke medan perang Afrika Utara dan Timur Tengah melawan Jerman dan Italia, dan kemudian ke front Burma melawan Jepang. Menghitung jumlah korban tewas dalam pertempuran saja, itu melebihi jumlah pasukan Muslim yang direkrut oleh Jerman. Alasan Hitler tidak dapat merekrut lebih banyak tentara Muslim adalah karena mereka melakukan kesalahan dengan menyerang Uni Soviet pada tahun 1941. Di sini, ada beberapa Muslim dan tentara Jerman tidak bisa membedakan mereka. Ketika mereka bertemu seorang pria, mereka hanya melepas celananya dan memeriksa alat kelaminnya.
Jika dia disunat, dia akan dibunuh, karena itu adalah tanda orang Yahudi. Namun, umat Islam juga memiliki kebiasaan ini. Selain itu, di Balkan dan Uni Soviet, cukup banyak orang Yahudi yang beragama Islam. Akibatnya, ribuan Muslim terbunuh tanpa sebab, memicu protes di komunitas Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara. Banyak dari mereka secara sukarela mengangkat senjata dan berdiri bersama sekutu melawan Jerman. Terkadang perhitungan manusia tidak sama dengan perhitungan Tuhan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.